Yang operator di situ. Suaranya udah dicek kan bisa? Udah masuk suaranya? Udah. Terus kalau Suara dari sini nggak tadi masuknya? Kita sebagai banyak apa ini di yang di admin gitu. Nah, kalau kita start video seperti oh di YouTube sampai kita sana dulu. Itu kan delay. Pas sendiri Cek. Cek. Mohon izin kepada para tamu undangan untuk dapat menonaktifkan data dari handphone demi kelancaran kerja pada hari ini. Terima kasih.
Nah ini Pak, cek. Ada suara. Iya. Tadi suara dari laptop. Lagi diambil ini Pak. Iya, sedikit. Iya Mas. Tinggal audionya bentar. Oke, bisa. Tadi bagus nggak di sana? Bagus Mas, aman. Kalau di sana kan mereka pakai switcher juga, jadi pas ada penayangan video masuk juga ke YouTube. Oh iya. Oke, bisa. Suara laptop. Iya.
Indonesia Raya. Hadirin persilakan duduk kembali. Gadis Jambi rajin menyelam, jalan berkelok di simpang tuan. Izinkan kami haturkan salam dengan hormat hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, MSc MPAMA, yang kami hormati Gubernur Jambi, Dr. Haji Al-Haris SOSMH, Kapolda Jambi Irjen Pol Dr. Andes Rusdi Hartono MSI, para pejabat pimpinan tinggi media dan para staf khusus Menteri APR, Kepala BPN, serta tamu yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Kapolda Jambi kepada Irjen Pol Dr. Andes Rusdi Hartono MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Menteri ATR Kepala BPN Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, MSc MPAMA. Yang saya hormati dan sama-sama juga kita muliakan Bapak Gubernur Jambi, Dr. El Haris beserta unsur Forkopimda Provinsi Jambi. Yang saya hormati dan saya muliakan juga staf khusus Menteri Bapak Irjen Pol Dr. Andes Widodo SHMH, Bapak Dirjen Penanganan Sesepak dan Konflik Pertanahan Bapak Ilyas Tejo Priyono, Kasatgas Anti Mafia Tanah Bapak Irjen Pol Arif Rahman, dan Bapak Ibu sekalian, kegiatan pada siang hari ini tentunya menjadi sesuatu bagi Provinsi Jambi, khususnya Satgas Mafia Tanah, yang mana pada siang hari ini kita akan sama-sama mendengar rilis yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri tentang penanganan daripada kasus-kasus yang ditangani oleh Satgas Anti Mafia Tanah Provinsi Jambi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga menyampaikan selamat datang kepada Bapak Menteri dan tentunya kedatangan Bapak
mafia tanah yang ada di Provinsi Jambi ini bisa tertangani dengan baik. Dan dapat kami laporkan kepada Bapak Menteri untuk penanganan kasus pada tahun 2023, Satgas Anti Mafia Tanah Provinsi Jambi berhasil mengungkap 2 kasus. Dari target 1 kasus ternyata mampu menangani 2 kasus. Sehingga pada tahun 2023 kemarin, Polda Jambi, Kanwil BPN Provinsi Jambi, dan Kejaksaan Tinggi Jambi mendapatkan PIN emas. Kemudian pada tahun 2024 ini baru pertengahan tahun, dari target 1 kasus ternyata Satgas Anti Mafia Tanah Provinsi Jambi berhasil mengungkap 4 kasus. Ini lompatan yang luar biasa. Target 1 kasus ternyata di pertengahan tahun itu sudah mampu menangani, menyelesaikan 4 kasus yang berhubungan dengan mafia tanah, di mana dari 4 kasus tersebut terdapat 7 tersangka dan 2 tersangka telah divonis, vonis 5 tahun dan 3 tahun. Ini tentunya menjadi bagian bagaimana Satgas Anti Mafia Tanah di Provinsi Jambi ini sangat kompak, didukung oleh Pak Gubernur dan juga masyarakat di Provinsi Jambi. Karena kita menyadari bersama akibat ulah dari mafia tanah ini sangat merugikan masyarakat dan juga mengganggu iklim investasi yang ada di Provinsi Jambi. Ini yang sama-sama kita perangi, dan tentunya kami berkomitmen tidak ada tempat bagi mafia tanah untuk berada di Provinsi Jambi, dan tentunya ini menjadi komitmen kita bersama. Ini saja Bapak Menteri yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dengan kedatangan sekali lagi Bapak Menteri di sini menjadi penguat bagi Satgas Anti Mafia Provinsi Jambi untuk melakukan tugas-tugas sebaik-baiknya. Ini saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan penayangan video tim Satgas Anti Mafia Tanah Provinsi Jambi. Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap kasus mafia tanah di Kendari, Sulawesi Tenggara dengan kerugian mencapai 337 miliar rupiah. Sejak awal kita mengatakan gebuk mafia tanah, sampai dengan selesai kita tuntaskan. Siap semuanya? Oke, ini yang menjadi komitmen kita. Mari kita simak bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, MSc MA. Kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Pak Haris, beserta segenap jajaran Forkopimda yang hadir sore hari ini. Secara khusus saya menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Provinsi Jambi, Bapak Irjen Polisi Rusdi Hartono. Terima kasih atas sambutan, laporan sekaligus kesiapan acara pengungkapan tindak pidana pertanahan di Provinsi Jambi yang kita hadiri bersama. Yang saya hormati pula segenap jajaran Polda Jambi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan hadir pula di sini yang mewakili Kajati, mewakili Danrem, dan para pejabat teras lainnya. Saya tidak sendirian, hadir bersama saya dari Jakarta, dari Kementerian ATR BPN, para pejabat teras, khususnya Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Bapak Ilyas Tejo Priyono. Di sebelah kanan beliau ada staf khusus bidang pemberantasan mafia tanah, Irjen Polisi Widodo. Sebelah kanan saya adalah Ketua Satuan Tugas Anti Mafia Tanah, Brigjen Polisi Arif Rahman. Dan tentunya untuk jajaran Provinsi Jambi hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Bapak Agustinus Samosid, beserta jajaran para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jambi yang tadi bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, para insan pers, jurnalis, wartawan yang telah bersabar untuk mengikuti konferensi pers yang menjadi forum yang baik bagi kita untuk mengetahui akar permasalahan, termasuk kasus yang kita ungkap, dengan harapan memberikan pelajaran-pelajaran berharga, baik secara hukum tentunya, tapi juga secara ekonomi dan sosial. Kita tahu bahwa korban kejahatan pertanahan, khususnya pidana pertanahan ini ada di mana-mana. Banyak yang telah menjadi korban selama ini di seluruh penjuru Indonesia. Dalam 4 bulan saya menjadi Menteri ATR BPN, cukup rasanya untuk mengetahui betapa kompleksnya permasalahan yang melibatkan mafia tanah yang menjadi korban rakyat kecil, dan siapapun dia, tidak memandang latar belakang ekonomi, sosial dan politiknya, semua bisa menjadi korban. Masyarakat yang rentan yang tentu paling menderita karena tidak punya daya upaya untuk bisa membela dirinya dan memperjuangkan keadilan serta hak-hak mereka atas tanah yang seharusnya menjadi milik mereka. Oleh karena itu saya mengawali konferensi pers ini dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan saya setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras, bersinergi, berkolaborasi dalam satu kesatuan, khususnya Satgas Anti Mafia Tanah, Kementerian ATR BPN yang melibatkan sekali lagi semua stakeholders, baik pusat maupun daerah, baik pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan yang tidak kalah penting adalah partisipasi dari berbagai kalangan masyarakat dan juga teman-teman media. Seringkali banyak suara yang tidak terdengar karena takut, karena merasa tak berdaya, tetapi dengan kekuatan dan keberanian kita semua, kita menyuarakan itu dan kita mencoba untuk membongkar permasalahan sekaligus
menghadirkan keadilan di negeri kita. Bapak Ibu sekalian, saya datang secara khusus ke Provinsi Jambi ini yang pertama kali sebagai menteri. Tadi sedikit saya cerita, siang saya diterima dengan baik oleh Bapak Gubernur dan jajaran di kantor beliau, dan tentunya bisa menyapa masyarakat dalam sebuah acara yang juga penting, implementasi sertifikat elektronik yang secara utuh 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi per hari ini sudah bisa menerbitkan melayani masyarakat untuk memiliki sertifikat elektronik. Yang kita harapkan semakin aman, semakin sederhana prosesnya, dan semakin akuntabel. Ini mencegah termasuk dokumen-dokumen negara, sertifikat-sertifikat tanah yang seringkali digandakan, dipalsukan oleh oknum-oknum mafia tanah yang menyebabkan banyak masyarakat yang terserobot hak-haknya. Ini harus kita cegah dan kita antisipasi bersama. Kemudian tadi saya sempat datang ke Kelurahan Sijinjang di Kecamatan Jambi Timur bersama Pak Gubernur juga dengan teman-teman yang lain menyerahkan sertifikat hak milik bagi warga. Ini merupakan bagian dari program PPSL, pendaftaran tanah sistematis dan lengkap, sehingga sekali lagi semakin banyak warga yang memiliki sertifikat sehingga punya kepastian hukum dan terhindar dari tindak atau menjadi korban tindak pidana pertanahan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, hari ini secara khusus kita akan menggelar sekaligus mengungkap tindak pidana pertanahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Ini juga merupakan bukti konkret komitmen kami untuk terjun langsung, bukan hanya sekedar datang dan sekedar formalitas, tetapi ini menunjukkan, saya rasa Pak Gubernur, Pak Kapolda ini menarik. Pertama kali konferensi pers pengungkapan kejahatan pertanahan ini yang dihadiri langsung oleh Menteri ATR BPN, ada gubernurnya, ada Kapoldanya secara bersamaan. Ini merupakan sebuah bentuk menunjukkan komitmen kita semua di sini di Provinsi Jambi khususnya benar-benar serius, dan kita ingin menyampaikan pesan kepada siapapun khususnya mafia tanah tidak bisa diberhentikan, karena kami ingin hadir untuk membela, melindungi rakyat siapapun dia jika diperlakukan tidak adil di negerinya sendiri. Saya juga tentunya tidak mungkin setiap ada pengungkapan tindak pidana pertanahan saya hadir secara langsung, karena memang banyak sekali tugas yang harus saya jalankan. Oleh karena itu saya juga mengucapkan terima kasih karena tugas-tugas itu juga telah dijalankan dengan baik oleh Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik, staf khusus pemberantasan mafia tanah, termasuk Ketua Satgas Anti Mafia Tanah. Tetapi perlu saya laporkan, walaupun tidak setiap kali saya hadir menyapa teman-teman media, tapi sebenarnya secara diam-diam, secara silent, tim ini bekerja dengan baik. Pada tahun 2024 ini, ada 86 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi. Ada kenaikan 4 PO dari sebelumnya, tetapkan 82 target operasi. Dan dari 86 PO tadi, yang sedang berproses, mulai tahap penetapan tersangka, kemudian P19 dan masuk ke P21, ada 46 TO dengan jumlah tersangka sebanyak 89 orang, atau lebih dari setengahnya telah melampaui target yang kami tetapkan. Adapun khusus yang masuk tahap P21, artinya berkas perkara dinyatakan telah lengkap semuanya, dan setelah dilakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum, ada 21 TO dengan jumlah tersangka 36 orang. Luas objek tanah mencakup 194 hektar dengan potensi kerugian baik kerugian negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan senilai 2,75 triliun rupiah. Hal ini membuktikan sekali lagi ini adalah kerja serius, konkret dan nyata, bukan hanya sekedar mengejar sensasi, karena kita tidak butuh sensasi. Yang kita butuhkan adalah bagaimana rakyat yang menderita, yang menjerit karena diperlakukan tidak adil oleh mafia tanah ini bisa kemudian mendapatkan hak dan keadilannya.
Khusus di Provinsi Jambi ini, ada 3 kasus mafia tanah yang dapat kami uraikan sebagai berikut. Sekaligus kami laporkan kepada Pak Gubernur dan Pak Kapolda bahwa yang pertama, terkait perkara mafia tanah yang dilakukan oleh tersangka EM, 42 tahun, warga Desa Sungai Jernih, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo. Modus operandinya, tersangka membuat surat keterangan jual beli yang diduga palsu. Secara singkat kronologisnya adalah pada tahun 2020, PT Andika Permata Nusantara membeli lahan dari masyarakat dan mendapatkan izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau disingkat PKKPR dari pemerintah seluas 50,2 hektar di Desa Batang Tabir, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk usaha minyak mentah kelapa sawit. Lalu pada tahun 2022, tersangka EM ini menguasai 34,5 hektar dengan cara menggarap lahan tersebut dan memasukkan surat keterangan jual belinya. Akibat perbuatan EM, lahan yang harusnya digunakan untuk membangun pabrik minyak kelapa sawit ini tentu menjadi terhenti usahanya, ya karena bersengketa. Dan dari pengungkapan kasus ini, kami berhasil menyelamatkan potensi kerugian masyarakat dan negara dari total investasi usaha tersebut senilai lebih dari 1 triliun rupiah, termasuk hilangnya pendapatan negara dari BPHTB dan PPH. Itu kasus yang pertama, saudara-saudara sekalian. Kasus kedua, terkait perkara mafia tanah yang dilakukan oleh tersangka MS, 44 tahun, warga Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, bersama 3 orang lainnya, inisial ID, 28 tahun, warga Kota Jambi, Z, 54 tahun, warga Kabupaten Bungo, dan RY, 32 tahun, juga warga Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Modus operandinya adalah menguasai tanah orang lain dan memasukkan sertifikatnya. Adapun kronologis secara singkat sebagai berikut. Pada tanggal 12 Juli 2010, Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Bungo menerbitkan sertifikat hak milik sebidang tanah dengan luas sekitar 1,9 hektar atas nama Adnan Suhamdi, yaitu orang tua pelapor bernama Beni Suhamdi. Pada tahun 2019, tanah tersebut dikuasai oleh HT tanpa sepengetahuan saudara Adnan maupun saudara Beni. Lalu sertifikatnya dipalsukan. Saudara Beni baru mengetahui kemudian pada bulan Agustus 2022 dari seorang calon pembeli tanah di lokasi yang menjadi hak milik orang tuanya, tetapi bukan atas nama orang tuanya, melainkan atas nama HT. Kerugian masyarakat dan negara yang berhasil diselamatkan senilai 211 juta rupiah. Itu kasus yang kedua. Dan kasus yang ketiga, perkaranya hampir sama dengan kasus kedua. Modus operandinya adalah menguasai tanah orang lain dan memasukkan sertifikatnya dilakukan oleh tersangka inisial MS, 55 tahun, warga Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Kurang lebih kronologisnya sebagai berikut. Pada tahun 1987, seorang warga bernama Syukur Lamani telah memiliki sertifikat hak milik atau SHM atas bidang tanah di PAL 10 atau kilometer 10, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, seluas 60.000 meter persegi. Dan tahun 2004, tanah tersebut dikuasai oleh tersangka MS dan diterbitkan SHM yang diduga palsu atas nama tersangka. Kemudian MS menguasai lahan dengan memasang spanduk dan memasukkan alat-alat berat seperti dozer, seolah-olah lahan tersebut miliknya. Nah, korban sendiri baru sadar dan mengetahui kejadiannya pada tahun 2023 yang lalu, ketika seorang pengacara menawarkan tanah yang ternyata itu adalah milik korban, tetapi dengan SHM yang sudah berganti nama. Atas pengungkapan kasus ini,
kami telah berhasil menyelamatkan kerugian negara dan masyarakat sebesar kurang lebih 37 miliar rupiah. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, dari 3 kasus tadi, mafia tanah melakukan kejahatan dengan memasukkan dokumen-dokumen untuk menguasai tanah yang bukan hak miliknya. Adapun luas, saya ulangi, adapun total luas objek tanah yaitu 580.790 meter persegi dengan potensi nilai kerugian negara dan masyarakat senilai 1,19 triliun rupiah yang berasal dari harga tanah tersebut, nilai investasi usaha, termasuk pendapatan negara atas pajak. Semua berkas perkara statusnya sudah melewati tahapan P21 atau berkas lengkap, di mana saat ini sebanyak 2 kasus sedang dalam proses persidangan dan 1 kasus sudah diputus oleh pengadilan negeri. Belajar dari kasus di Jambi ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan bisa didengar dan dipahami oleh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Yang pertama, bagi yang belum memiliki sertifikat tanah, segera daftarkanlah tanah Bapak dan Ibu sekalian. Buat sertifikatnya, mudah sekarang, cepat. Dengan program PPSL tidak dipungut biaya aneh-aneh. Datanglah ke kantor-kantor pertanahan BPN setempat di mana Bapak Ibu berada. Insya Allah kami akan melayaninya dengan baik. Terbukti dari yang saya sampaikan tadi bahwa sertifikat asli yang dimiliki oleh para korban itu bagaimanapun telah mampu menyelamatkan aset-aset yang dimiliki. Nah, yang kedua, jika sudah memiliki sertifikat, jangan sembarangan dititipkan atau dipinjamkan pada siapapun yang tidak berwenang atau tidak berhak. Mohon maaf, seringkali yang menjadi korban, saya ulangi, yang menjadi pelaku itu ada di sekitar korban. Ya, bukan berarti kita menjadi curiga kepada orang-orang terdekat kita, tapi banyak sekali laporan itu diawali dari orang-orang yang terdekat dengan kita sendiri. Bisa itu keluarga kita, bisa itu orang tinggal di rumah kita, asisten kita, dan lain sebagainya. Jadi tetap amankan sertifikat yang sudah kita miliki tadi. Ini mencegah terjadinya pemalsuan dan penggandaan dokumen yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga, sudah punya sertifikat, tanahnya sudah kita miliki, jangan telantarkan tanah kita. Cek tanah kita. Jangan biarkan bertahun-tahun tidak ada yang mengundi, kemudian tidak ada yang mengolahnya atau memanfaatkannya, terus juga tidak ada batas-batasnya. Kalau bisa kita segera pasang patok-patok batas yang lebih permanen, lebih bagus lagi, sehingga tidak mudah digeser dan akhirnya diserobot oleh siapapun. Dan yang keempat adalah jika itu semua sudah kita lakukan dan masih diserobot oleh orang lain, segera laporkan. Jangan ragu-ragu, jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan, datanglah ke kantor-kantor kami, terutama ke Satgas Anti Mafia Tanah. Tadi kami di ruang holding di ruang Pak Kapolda, Gubernur, Pak Kapolda, kami semuanya bersepakat dan punya komitmen untuk semakin bersinergi di Jambi ini. Kita tahu masih banyak masalah yang harus kita selesaikan, tapi dengan sinergi kolaborasi saya yakin itu semua bisa kita tuntaskan. Bapak Ibu sekalian, akhirnya atas nama Kementerian ATR BPN, izinkan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras pagi siang malam dari Bapak Ibu yang terlibat secara langsung untuk memberantas mafia tanah ini. Mari kita lanjutkan kerja yang nyata kita dan gebuk mafia tanah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Setelah ini saya memberikan kesempatan kepada Dirjen Polisi Arif Rahmat selaku Ketua Satgas Anti Mafia Tanah untuk menjelaskan secara lebih elaboratif, dan mudah-mudahan sekali lagi pelajaran berharga yang tadi saya sampaikan dapat dipahami dan sama-sama untuk mengamankan aset kita dan menjaga keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang kami hormati
hormati dan sangat kami banggakan Bapak Menteri ATR BPN, Bapak Agus Yudhoyono yang telah berkenan hadir di dalam kegiatan ini. Kami langsung Bapak menindaklanjuti perintah Bapak. Kami mencoba mengelaborasi dan mendetailkan kembali secara etis apa yang terjadi dengan perkara mafia tanah di Provinsi Jambi yang belakangan ini kami ungkap. Yang pertama-tama mohon izin seperti disampaikan oleh Bapak Kapolda, luar biasa Jambi ini dalam 2 periode kami menjadi Kasatgas ini 2003-2004 sekarang ini sudah berhasil melampaui target yang kami tentukan Bapak Menteri. Tentunya di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda dan di bawah kepemimpinan Bapak Dirkrim Pak Andi Ananta, Pak termasuk juga tentunya dari Kejaksaan. Kemudian kami sampaikan Pak Menteri, Pak Kapolda menyampaikan ada 4 kasus, betul. Jadi 4 kasus yang sedang ditangani oleh Polda Jambi ini sudah 3 yang sudah selesai, 1 dalam proses. Supaya nanti teman-teman tidak bertanya. Dari 3 kasus ini tentunya kami sudah menetapkan 5 orang tersangka dengan total aset sebesar 587 meter persegi, 587.000,67 meter persegi, di mana ada 3 kasus yang tadi disampaikan Bapak Menteri. Ini kasus yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat ke depan. Ya, berdasarkan laporan polisi B290/12/2022 Polda Jambi, di mana konstruksi pasal yang kami konstruksikan yaitu 263 dan 385 KUH pidana. Adapun pelapor adalah PT APN dan terlapor adalah EM. Lanjut. Dari anatomi kasus yang kami susun di sini, mohon izin Bapak Menteri, ini adalah bentuk bagaimana kita melakukan penyidikan secara scientific crime investigation dan tentunya secara SOP yang dilalui sesuai dengan tahapan. Di mana kami yang pertama tentunya memberikan saksi Bapak Menteri, mohon izin. 22 orang saksi kami periksa sehingga prosesnya sangat panjang. Kemudian selain itu juga tentunya ada juga alat bukti. Kalau Bapak Ibu melihat di depan di poin 6 ada 107 lembar, ya, 107 lembar dokumen yang kami sita. Jadi tidak ujuk-ujuk gitu. Ini memang memulai proses yang sangat sulit dan sangat pelik dan perlu ketelitian dari teman-teman penyidik. Dari kasus yang kami ungkap ini, tadi disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa di sini terdapat kerugian yang sangat fantastis, di mana adanya kerugian investasi. Teman-teman dari perkebunan dan mau membuat pabrik kelapa sawit yang bisa mendatangkan kurang lebih 19.000 tenaga kerja. Nanti mungkin dikoreksi ya Pak kalau salah. Itu betul juga hadir. Nanti akan memberikan testimoni juga supaya genuine asli bahwa memang beliau inilah korban-korbannya. Selain perusahaan juga ada dari korban masyarakat Pak Menteri, sehingga nanti terlihat bahwa penegakan hukum di bidang mafia tanah ini adalah tidak memandang dulu, betul kata Pak Menteri tadi, kita equality before the law, semuanya sama di muka hukum. Lanjut, sekilas saja, ini peta arealnya Pak Menteri, mohon izin. Sudah kami petakan, tentunya ini berdasarkan peta persetujuan yang PKKPR yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri. Rekan-rekan wartawan bisa melihat di sini bahwa memang sudah terbit PKKPR-nya. Inilah yang diserobot oleh mafia. Kalau kita tidak bertindak cepat berinvestasi, di mana ini sudah menjadi program pemerintah daerah juga tentunya. Lanjut. Nah ini para tersangkanya, Bapak Ibu sekalian, EM ini sudah divonis 5 tahun penjara. Dan yang satunya, perkembangan terbaru kemarin Bapak Menteri, ditemukan novum baru di fakta persidangan, di mana seorang kepala desa tadi yang disebutkan oleh Bapak Menteri, per tanggal kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jambi. Luar biasa, tepuk tangan Polda Jambi. Jadi tersangkanya sudah bertambah 1 orang Pak Menteri. Siap, Pak Kadesnya. Inilah gambaran Pak Menteri selalu menyampaikan bahwa mafia itu terorganisir. Tidak mungkin bekerja sendirian ya, pasti ada yang bantu. Oleh sebab itu, tadi saya sangat mendukung. Sampaikan pesan ini kepada para mafia, jangan tidur nyenyak. Sekarang Bapak Menteri menyampaikan 3 kali hukum mafia tanah. Kita kemana terus? Lanjut. Nah ini modus operandinya tadi sudah disampaikan, luar biasa Bapak Menteri sudah sangat detail tadi. Kami hanya menyampaikan datanya saja Bapak Menteri, mohon izin. Inilah modus pertama, di mana tersangka EM melakukan pembelian lahan dari Kabupaten Warga Merangin dan seterusnya, membuat surat keterangan jual beli. Nah ini yang telah digarap atau sudah clearing oleh perusahaan ini.
ini luar biasa. Lanjut, modus yang kedua seperti ini Pak Menteri, lahan tersebut dikapling-kapling oleh tersangka, kemudian dijual lagi. Bayangkan korban-korban. Nah kemudian ini dugaan pidananya konstruksinya 263 tentunya dan 385. Termasuk juga dari aspek keadministratifan, dugaan nanti ada cacat administrasi. Nanti setelah proses berjalan semua, maka sertifikat yang diduga tidak diperoleh dengan cara tidak halal akan gugur dengan sendirinya dengan asas hukum nemo prioris. Sesuatu perdata yang didapat secara tidak benar sesuai dengan arahan Pak Dirjen dan Stafsus akan gugur semua perdata. Lanjut. Dampak kerugian tadi disampaikan oleh Pak Menteri luar biasa, teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan Pak Gubernur, mohon izin luar biasa itu berkat kerja keras dari Satgas Anti Mafia Tanah wilayah Jambi lebih dari 1 triliun. Saya bingung menyampaikan dari saking besarnya. Ini mohon izin Pak Menteri, sekaligus rekor kemarin kita disusulkan 387 miliar, di sini 1 triliun sekian. Tepuk tangan untuk Jambi. Lanjut. Ini sangat teknis sekali. Inilah bukti bahwa kami betul-betul scientific crime investigation. Tidak asal-asalan, tidak langsung dapat conclusion, tapi melintahkan tahapan yang pasti. Lanjut. Nah ini upaya yang dilakukan, singkat saja, sampai kurang lebih 33 langkah sampai penetapan pengadilan P21. Lanjut. Nah ini tadi kami sampaikan ada penambahan tersangka, kami highlight yang warna merah. Tanggal 24 kemarin kita hadir dan pada saat itu juga kita tetapkan sebagai tersangka seorang oknum kepala desa. Tadi yang Bapak Menteri sampaikan di rilis. Kami tidak main-main sehingga semua akan membongkar. Ini yang pertama. Yang kedua, singkat saja. Kasus yang kedua, ini putusan pengadilannya, ya masih banyak. Mohon izin mungkin langsung saja karena waktu. Supaya teman-teman yakin bahwa kita tempuh prosedur sudah SOP dalam penentuan kasusnya. Ini yang kedua, yang KP kedua, di mana pelapornya saudara Azwandi dan terlapornya Sekawanto. Ini sebenarnya simpel saja karena memang hanya pemalsuan sertifikat, tapi bukan berarti hanya ya. Artinya modusnya sangat simpel Pak Menteri, di mana terlapor menguasai bidang tanah kemudian membuat sertifikat palsu. Ini lebih simpel dari yang tadi. Yang tadi luar biasa komplikated. Lanjut kasus yang ketiga saja. Nah ini tersangkanya sudah diproses juga ya. Kasus yang ketiga. Nah ini agak sedikit menarik Bapak Menteri, mohon izin kami sampaikan apa adanya. Beliau selalu menyampaikan bukan hanya eksternal tapi internal juga kita bersihkan Pak Menteri. Mohon izin kami laporkan sesuai dengan perintah Bapak bagi oknum. Saya ulangi ya, saya yakin di sini teman-teman juga bertanya, teman-teman rekan wartawan kepada kami Pak Menteri, mana nih katanya internal juga banyak oknum. Saya buktikan Satgas ini betul-betul tidak pandang bulu, equality before law. Siapapun pelakunya, even itu oknum BPN kita proses. Saya mendukung kebijakan Bapak Menteri bahwa tegas juga dalam kasus selama dokumen saya kita tegaskan. Dalam kasus ini dengan segala hormat dan mohon maaf ada oknum honorer tapi bukan ASN ya. Saya ulangi, oknum honorer yang terlibat. Mari kita lihat. Lanjut. Nah ini ya, LP-nya adalah LP 200 di mana korbannya saudara Adnan, terlapornya HT, kemudian lokasinya di Bungo. Saksi kami periksa 14, dokumen kami periksa sangat banyak, dari luar dan sebagainya, di mana akibat tindak pidana ini kurang lebih 211.900.000 rupiah. Unsur pasal 23, lanjut. Nah ini permasalahannya, orang provokator tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri secara detail, luar biasa. Yang menjadi objek permasalahannya adalah sebidang tanah di lintas Muara Bungo. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini dalam proses Pak Menteri 2 eksternal, 2 internal, oknumnya honorer dan sudah dipecat. Sudah dipecat setahun yang lalu dan sekarang sudah menjadi tersangka. Sekali lagi ini suatu hal yang sangat positif bahwa kita tidak main-main baik keluar maupun ke dalam. Sekaligus warning dan sekaligus juga auto correction ke dalam supaya wartawan tidak selalu WA saya kemudian mungkin pada saat kapan dan saya. Ini buktinya kita komitmen. Bukan berarti kita zolim, tapi ini memang mindset ya. Berniat betul memindahkan lokasi. Lanjut. Nah ini satu DPO Pak Menteri. Sampai sekarang kami kejar belum dapat. Ya saya warning saja kepada yang mencoba melarikan diri kemanapun saya kejar Pak. Oke Pak. Lanjut. Modus operandinya adalah tersangka
BBM Muara. Kemudian tersangka RD dan ID menerbitkan sertifikat atas nama tersangka HT. Inilah sindikasi, inilah mafia, inilah oknum-oknum harus kita berantas. Pak Stafsus sama bilang ke saya, Pak Dirjen juga gitu. Adinda, ada hukum udah ada saya sikat, kecuali kalau hanya actus reus, salah prosedur kita bisa kembalikan kepada inspektorat. Lanjut. Nah ini lokasi-lokasi yang kami langsung datangi, Pak Menteri, mohon izin. Lanjut. Nah ini kronologisnya tadi sudah selesaikan oleh Pak Menteri. Lanjut. Lanjut saja. Ini barang buktinya ada 17. Lanjut. Dan ini dampak kerugiannya kurang lebih total yang kita berhasil selamatkan 211 juta rupiah, 900 ribu rupiah. Lanjut. Nih, upaya yang dilakukan pun demikian melalui tahapan-tahapan yang sangat rigid, ya, sampai kepada tentunya penetapan tersangka dan seterusnya. Lanjut. Perkembangan penanganan kasus sudah disampaikan tadi, berkembang ada tersangka lainnya. Lanjut. Persangkaan pasal 263 Junto 55. Nah, Junto 55 inilah untuk menjerat tadi ya tambahan tersangka dan oknum-oknumnya. Lanjut. Demikian petanya sudah kami dapatkan dan ini surat lengkap dari teman-teman kejaksaan. Terima kasih teman-teman kejaksaan yang selalu mendukung kepada kami. Dan sekarang aspirumnya baru Pak Menteri, kebetulan satu kampung dengan saya, Kang Raja, saya bilang Kang bantu nih, ke depan harus lebih gencar lagi karena kita masih banyak yang harus kita kejar. Lanjut. Nah ini lokasi-lokasinya Pak Menteri, termasuk juga apa yang akan kita tindak lanjut kemudian. Lanjut. Demikian Bapak Menteri yang kami hormati, sebagai pertanggungjawaban kami dalam bekerja, kembali lagi bahwa kita sesuai pesan Bapak tidak melihat kanan kiri siapapun yang terlibat, kita harus tertibkan dan harus kita gebuk membiarkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni pelapor mafia tanah. Testimoni pertama pelapor mafia tanah di wilayah Kabupaten Tebo. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak yang terhormat Bapak Menteri Atar BPN, Ustaz Mufti Yudhoyono, Bapak Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Al-Haris, yang ketiga Bapak Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Jambi, yang mewakili Bapak Kajati, yang terhormat Bapak Danren, dan Bapak Satgas Mafia Tanah serta jajaran. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili PT Atika Permata Nusantara serta masyarakat Tanah Daru berterima kasih kepada Bapak atas pengungkapan kasus mafia tanah di wilayah Tanah Daru, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Bapak. Atas terungkapnya kasus tersebut, kita sudah memulai investasi kembali di wilayah Desa Tanah Daru dengan nilai investasi senilai 1,1 triliun yang akan kita buka 4 pabrik Bapak dan 1 kebun. Dan terungkapnya mafia tanah di wilayah Tanah Daru ini juga kita membuat perusahaan kita bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak 1.900 kepala keluarga. Sekali lagi Bapak, kita berterima kasih Bapak pada Bapak Menteri, Bapak Gubernur, juga Bapak Kapolda, juga Bapak Kajati atas pengungkapan kasus tersebut. Saya mewakili masyarakat Desa Tanah Daru dan PT Atika Permata Nusantara mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Dan terakhir mungkin Pak dari masyarakat akan mungkin nanti mengucapkan terima kasih langsung kepada Bapak. Saya akhiri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya testimoni pelapor mafia tanah di wilayah Kabupaten Tebo. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Menteri ATR BPN, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, dan yang kami hormati juga Bapak Gubernur Jambi, Bapak Kapolda Jambi, Bapak Kajari, Bapak Danren, dan Bapak
anti anti mafia tanah, dan Bapak Dirjen Stafsus Bidang Pemberantasan dan Kanwil BPN Jambi juga yang saya hormati. Di sini saya ada yang mewakili Beni selaku pelapor kasus dugaan tindak pidana mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Bungkulu. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri yang mana atas program dan komitmen yang luar biasa dalam pemberantasan mafia tanah, sehingga laporan kami cepat ditanggapi dan alhamdulillah cepat juga terungkap dan sudah ditetapkan 4 orang tersangka sampai saat ini, dan 1 diantaranya sudah berstatus terdakwa dan masih dalam persidangan. Selanjutnya juga saya mewakili masyarakat juga, masyarakat Kabupaten Bungkulu khususnya, sangat mengapresiasi dan sangat mendukung atas komitmen Bapak dalam pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Selanjutnya juga saya berharap di sini seperti tadi yang dipaparkan terkait tidak pandang bulu ya Pak, dan kemudian dalam kasus ini juga ada 2 orang honorer oknum honorer BPN Kabupaten Bungkulu Pak, dan untuk diketahui sampai saat ini belum dilakukan pelimpahan, belum sampai upaya. Dan saya berharap agar mungkin segera untuk dilakukan pelimpahan ke kejaksaan dan disidang. Selanjutnya juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah terutama Satgas anti mafia tanah yang sudah bekerja yang luar biasa, dan memang pekerjaan yang sampai turun ke lapangan dengan kami waktu itu memang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri. Gebuk mafia tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya ekspos barang bukti. Mohon izin kepada Menteri ATR, Kepala BPN, Kapolres Jambi, dan Kasatgas anti mafia tanah Kementerian ATR BPN berkenan maju ke tempat yang sudah disiapkan. Kepada para pejabat lain berkenan untuk tetap di tempat. Lecet bola aku bocor. Gebuk siapa nih? Jangan loh. Belum mulai. Iya, coba taruh tangan sini. Nyebar ke kanan tuh. Ke lebih banyak ke sini, geser sini. Video gue. Tak bisa. Serius berapa? Aku udah ada. Kalau lebar ke kanan nih. Baik, izin Pak Menteri. 1, 2, 3. Izin Pak Kapolda. Kanan Pak Menteri. Ya. Baik, terima kasih. Acara dilanjutkan dengan workshop didampingi dengan para pejabat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Oke Pak Menteri, bagaimana penanganan mafia tanah yang ada di Jakarta?